Shalom jemaat Tuhan. Pada kesempatan ini kita belajar kembali firman Tuhan dalam PIK, Pembinaan Iman Kristen ini, dengan tema manipulasi firman yang terambil dari Matius 4 dan Mazmur 91. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak menjadi juru bicaralah. Dan berbicara kepada kami, berikan kepada hamba-Mu hikmat, pimpinan Roh Kudus. Dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami dibimbing oleh Roh yang sama. Berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Manipulasi firman. Matius 4 ayat 5-6, kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan Yesus di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini tantangan, cobaan iblis kepada Yesus yang baru saja dibaptiskan. Ya. Mazmur 91 ayat 9-11 dikatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi iblis itu hafal ayat firman Tuhan. Dia lihat dalam Mazmur 91 ayat 1, janji Tuhan, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau. Lalu iblis copot Mazmur 91 itu, kemudian dipakai untuk mencoba Yesus yang baru saja dibaptiskan. Ketinggian dari bubungan bait Allah dalam Matius 4 itu ke dasar lembah Kidron, yang di bawahnya lembah Kidron, itu 400 feet kali 30 cm, jadi sekitar 120 meter. Ketinggian dari bubungan bait Allah ke dasar lembah Kidron. 120 meter. Yesus berkata kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Matius 4 ayat 7. Jadi iblis tuh mau mencobai Yesus, yaitu Yesus baru mulai pelayanan secara luas. Yesus perlu dikenal oleh orang banyak. Nah, iblis menawarkan cara, yaitu apa? Kalau Yesus mau bikin hal yang sensasional, maka orang-orang akan mudah mengenal dia. Menjatuhkan diri dari 120 meter tidak apa-apa, karena ditolong oleh malaikat-malaikat Tuhan. Iblis menawarkan cara seperti itu. Tapi Yesus menolak cara seperti itu. Ya, Yesus berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Iblis mencopot Mazmur 91 ayat 11, ya, dicopot oleh iblis dan dilepaskan dari konteksnya. Iblis memang suka memanipulir ayat firman Tuhan. Makna kata manipulasi atau manipulir itu, apa sih arti manipulasi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, arti kata manipulasi adalah mengatur dengan cara pandai sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Diatur dengan cara-cara begitu rupa sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Itu arti pertama, manipulasi. Arti kedua, berbuat curang. Manipulasi, berbuat curang. Ya, mengapa manusia suka memanipulir? Ya, pertama, karena manusia butuh sesuatu atau figur yang otoritatif untuk membela keinginan dan rencananya sendiri. Ya, manusia butuh sesuatu atau figur yang otoritatif untuk membela keinginan dan rencananya. Ya. Manusia cenderung memperalat sesuatu atau orang lain, bahkan manusia berusaha juga mau memperalat Allah, ya, kalau bisa, dan Allah tidak bisa, tidak akan mungkin diperalat oleh manusia. Manusia berusaha untuk
memperalat Allah ya dengan berbagai cara. Ketidakmengertian akan ilmu tafsir yang benar tentang Alkitab itu. Kalau kita nggak ngerti hermeneutik, ilmu tafsir Alkitab itu penting sekali ya. Tapi kalau kita nggak ngerti, maka bisa saja ada kemungkinan manipulasi ayat-ayat firman Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh iblis itu. Ya, contoh manipulasi firman yaitu Simei dalam 2 Samuel 16 yang coba mengutuki Daud. Coba apa yang dilakukan terhadap Daud dalam hal manipulasi firman? Ya, Tuhan, nah itu dia berani-beraninya memakai nama Tuhan. Tuhan telah membalas kepadamu. Ini kata Simei kepada Daud ya. Segala darah keluarga Saul yang kau gantikan menjadi raja. Tuhan dia pakai lagi nama Tuhan. Telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Ini kata Simei. Ketika dia membenci Daud, ketika Daud sedang terpojok, dia mengutuki Daud dengan menyalahgunakan nama Tuhan. Tuhan, 2 kali. Ya. Sesungguhnya, kata Simei, engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Itu kata Simei. Dalam kondisi yang terjepit, Daud ketemu Simei dan Simei berusaha mengutuki Daud. Ya, dengan cara memanipulir firman Tuhan, memanipulir nama Tuhan. Ya, ada lagi contohnya Nabi Mika melawan 400 nabi palsu. Saudara lihat dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 6 sampai 24. 400 nabi palsu itu adalah orang-orang yang berusaha menyalahgunakan nama Tuhan. Mereka menyalahgunakan nama Tuhan. Dan Mika seorang nabi Tuhan melawan 400 nabi palsu ini. Ini luar biasa keberanian Mika ya. Ya, 1 Raja-Raja 22 ayat 6. Maka Ahab mengumpulkan kira-kira 400 nabi palsu ya. Lalu bertanya kepada mereka, bolehkah aku pergi menyerang Ramot atau tidak? Boleh, jawab mereka. Sepakat ya. Untuk menyenangkan hati raja aja sebenarnya. Boleh, jawab mereka. Tuhan, mereka salah gunakan lagi nama Tuhan. Tuhan akan menyerahkan kota itu kepada Baginda. Kata 400 nabi palsu itu ya. Ayat 11 sampai 12. Salah seorang dari nabi-nabi itu bernama Zedekiah bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata kepada Ahab, ini nabi palsu ya. Inilah yang dikatakan Tuhan, dengan tanduk-tanduk seperti ini Baginda akan menghantam Syria dan menghancurkan mereka. Semua nabi yang lain setuju dan berkata, serbulah Ramot. Wah. Padahal itu bukan dari Tuhan yang sebenarnya, itu kata mereka saja ya, tapi memanipulir nama Tuhan ya. Serbulah Ramot. Baginda akan berhasil. Wah, itu kata mereka. Tuhan akan, salah gunakan lagi nama Tuhan, akan beri kemenangan kepada Baginda. Wah, ini contoh sebagian orang yang juga sekarang masih ada sebagian orang yang menyalahgunakan nama Tuhan ya untuk kepentingan mereka sendiri ya. Ya, 1 Raja 22 ayat 13 sampai 14. Sementara itu utusan yang menjemput Mika berkata kepada Mika, semua nabi yang lain katanya meramalkan kemenangan untuk raja. Nah itu. Mereka sepakat untuk meramalkan kemenangan untuk raja. Kiranya Bapak Mika juga meramalkan yang baik seperti mereka. Wah, itu dipesankan begitu, pesan sponsornya begitu ya. Tapi Mika menjawab, Mika nabi Tuhan menjawab, demi Tuhan yang hidup katanya, aku hanya akan mengatakan apa yang dikatakan Tuhan kepadaku. Aku enggak mau sebagai nabi palsu itu. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan Tuhan kepadaku. Ya. Walaupun itu melawan arus, aku tetap setia pada Tuhan. Ya. Itu kata Mika. Ayat 23. Selanjutnya Mika berkata, nah itulah yang terjadi. Tuhan telah membuat nabi-nabi Baginda berdusta. Wah, beraninya Mika ya.
kepada baginda sebab Tuhan sudah menentukan untuk menimpakan bencana kepada baginda. Satu orang melawan 400 nabi palsu itu. Berani Mika. Ya. Dan di hadapan raja lagi. Ya. Melawan arus, berani dia. Ya. Nah, siapakah yang memanipulasi ayat-ayat secara sadar atau tidak sadar? Ya. Secara sengaja atau tidak sengaja. Siapa yang memanipulasi ayat-ayat Alkitab? Yang pertama, orang yang suka mengutip sebagian ayat, tidak seluruhnya, untuk kepentingan pribadi. Ya, sebagian pendeta, sebagian orang yang suka membawa renungan tanpa disadari melakukan praktek ini nih. Suka mengutip sebagian ayat, tidak seluruhnya, untuk kepentingan pribadi. Doi 37. Ya ini contohnya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia, yaitu Tuhan, membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah ini ayat ini hati-hati. Saya secara pribadi sekian tahun yang lalu, sekian belas tahun yang lalu, pernah ditegur Tuhan karena saya waktu itu mengutip sebagian ayat untuk kepentingan pribadi. Ya, saya senang dengan ayat yang bagian terakhir itu. Apabila ia, yaitu Tuhan, membuka, nggak ada yang dapat menutup. Titik. Padahal firman Tuhan masih koma. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saya waktu beberapa belas tahun yang lalu tuh pernah keliru dalam hal ini. Saya mengakui ya. Contohnya, nah ini Madukoro 3. Sekarang puji Tuhan kami sudah diberikan tempat yang baru. Ya. Waktu itu kami masih di gereja yang baru, didirikan sekian belas tahun yang lalu, ya, 20 tahun yang lalu ya, mencari tempat ibadah yang permanen. Lalu ada seorang anggota kami yang berkata, Pak Robi, itu ada rumah saya yang lama itu kosong, ya, silakan pakai ibadah di situ. Ya, lalu kami negosiasi ya sekitar 2 tahun lagi, 2 tahun berikutnya kami akan beli itu. Jadi boleh saja kami pakai. Yaitu rumah itu ada bagian depan dan bagian belakang. Nah, setelah lihat di depan ini. Ya, di picture ini, di gambar ini bagian depan, tapi di belakangnya ada hall yang kami bangun bisa muat 300 orang. Puji Tuhan dalam waktu 3 bulan setengah hall itu jadi. Lalu waktu pas peresmian yang dihadiri oleh anggota-anggota jemaat saja, saya mengutip Wahyu 3 itu. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Saya kutip itu cuma hanya sebagian saja. Saya hanya kutip, kalau Tuhan sudah membuka pintu, nggak ada seorang pun yang bisa membukanya. Titik. Wah, padahal masih koma. Tapi kalau Tuhan sudah menutup pintu, nggak ada seorang bisa membukanya. Yaitu, waktu kami resmikan secara anggota gereja saya yang datang. Lalu setelah itu kami pergi ke Bali karena mertua ada di Bali ya, mau kunjungi mereka setahun sekali gitu ya. Ketika naik mobil, ketika sampai di Surabaya pada malam hari, panitia kami nelpon. Itu diresmikannya pada pagi hari, pada siang hari ya. Malam hari kami ditelepon, Pak, di depan gereja ada 2 spanduk. Nah, spanduknya kayak gini, kiri kanan. Akhirnya kami putuskan nggak jadi pergi ke Bali, pulang dari Surabaya ke Semarang lagi. Waktu itu belum ada jalan tol yang seluruhnya dibangun, jalan tol belum ada, belum jadi ya, hanya sebagian saja ya. Jadi kami pulang lagi. Besok kami menghadap lurah ya. Akhirnya tidak jalan yang mudah, tapi malah di polis lain. Di polis lain.
Ya waktu itu sempat kami agak frustrasi. Kami balik lagi ke aula seminari baptis ya, di mana kami mengajar juga. Kami sewa lagi situ ya. Tapi puji Tuhan, akhirnya kami mengakui di hadapan Tuhan memang ya kali ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Yaitu hanya Tuhan mengarahkan kami ke tempat yang sekarang kami pakai di daerah Puri. Ya, puji Tuhan, ada tempat ini bisa kami bangun, tidak ada masalah, semua bisa selesai. Ya, saudara sekalian, jadi sebagai hamba Tuhan seringkali tanpa kita sadari terselip kepentingan pribadi atau ambisi pribadi. Kita hanya mengutip sebagian ayat, ya, tapi sebenarnya itu enggak lengkap. Ya, itu namanya manipulasi ayat. Biarlah kita sebagai hamba Tuhan kita menjauhkan diri dari kebiasaan memanipulasi ayat. Ya, puji Tuhan. Puji. Oke, saudara sekalian. Nah, sekarang jadi seperti ini. Ini di tempat yang lain. Yang sekarang kami pakai ini. Puji Tuhan. Ya. Oke. Nah, yang kedua, siapakah yang memanipulasi ayat-ayat kitab? Yang kedua adalah yang memakai ayat tertentu dilepaskan dari konteksnya untuk mendukung ajaran non-Kristen yang dimasukkan dalam kekristenan. Untuk mendukung ajaran non-Kristen yang dimasukkan dalam kekristenan. Dilepaskan dari konteksnya. Ya, Mazmur 82 ayat 6. Ini sebagian orang mereka pakai untuk mendukung ajaran New Age. Ya, apa itu? Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Wah, sebagian orang ambil ayat ini dilepaskan dari konteksnya. Nah itu loh, kita adalah Allah. Kamu adalah Allah. Anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Ya ini ya, sebenarnya inti ajaran mereka New Age. Ya. Sebenarnya konteks Mazmur 82 ayat 1 dan 2 itu konteksnya adalah para hakim yang di dunia ini dipakai sebagai wakil dari Allah. Mereka bukan Allah, mereka adalah ciptaan Allah, tapi sebagai representatif dari Allah yang maha adil. Para hakim itu adalah wakil Allah. Ya, untuk menyatakan atau menegakkan keadilan. Namun jika mereka para hakim itu mengadili secara tidak benar, maka Allah yang akan menghakimi mereka itu. Ya. Jadi saudara sekalian, kita tidak boleh melepaskan satu ayat, dilepaskan dari konteksnya. Kita khotbah-khotbah begitu Pak, tapi kita lepaskan ayat itu dari konteksnya. Berbahaya. Ya. Oke, siapakah yang memanipulasi Alkitab? Yang ketiga adalah yang punya personal interest, kepentingan pribadi, lalu cari dukungan ayat firman Tuhan. Misal saja, asal percaya saja semua sakit hilanglah. Itu biasanya pada sebagian kebaktian-kebaktian untuk kesembuhan ilahi. Ya, biasanya mereka menekankan begitu. Asal percaya saja semua sakit hilang. Yesaya 53 4-5. Tapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggung Yesus ya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tapi dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita jadi sembuh. Wah, itu sebagian orang mengambil ayat ini, mereka menekankan pada kesembuhan ilahi. Karena Yesus oleh bilu-bilunya kita jadi sembuh. Maka konklusinya orang Kristen nggak ada penyakit, nggak ada sakit, karena kita percaya pada Yesus, oleh bilu-bilunya kita jadi sembuh. Padahal, ya, saudara perhatikan pengkhotbah yang menekankan pada kesembuhan ilahi. Apakah akhir hidup mereka nggak ada penyakit? Lihat kisah hidup Oral Roberts almarhum ya,
beberapa tahun sebelum beliau dipanggil Tuhan. Beliau seorang tokoh kesembuhan ilahi. Tapi juga beliau punya penyakit jasmani sampai pada meninggalnya. Catherine Kuhlman, seorang tokoh kesembuhan ilahi, juga beberapa tahun kena penyakit jasmani. Sekalian, jadi sebenarnya apa sih artinya Yesaya 53 4-5? Oleh bilur-bilurnya kita jadi sembuh. Maksudnya kita sembuh dari penyakit rohani, penyakit dosa itu. Saya ulangi. Oleh bilur-bilurnya kita jadi sembuh dari penyakit rohani, itu penyakit dosa itu. Itu artinya. Ya. Soal penyakit jasmani itu tiap orang. Bahkan Rasul Paulus ini mempunyai kelemahan penyakit jasmani. Walaupun Tuhan pernah pakai dia untuk melakukan beberapa kesembuhan ilahi, tapi dia sendiri punya penyakit. Coba lihat. Apa buktinya? Ya, tulisan Rasul Paulus sendiri dalam 2 Korintus 12 ayat 7-9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis dan menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah. Jadi sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Itu kata Rasul Paulus. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa arti duri dalam daging bagi Paulus? 2 Korintus 12 itu bicara soal duri dalam daging. Sekarang apa maknanya? Ya, lihat Galatia 4 ayat 14, tulisan Paulus juga. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, you did not spit at me, kamu enggak buang ludah terhadapku. Tapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Apa maknanya ketika Paulus datang kepada jemaat Galatia menyambut dia, mereka tidak buang ludah kepadaku. Maksudnya apa? Galatia 6 ayat 11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Nah, ini maknanya mempunyai penunjukan yang roda berbeda ini, ya. Jadi saudara sekalian, dalam Galatia 4 ini, pada waktu zaman Rasul Paulus hidup, orang kalau bertemu dengan seorang yang terkena epilepsi atau ayan, itu pada waktu itu orang menganggapnya sebagai gangguan iblis, gangguan roh jahat. Sehingga kalau orang yang sehat ketemu orang yang terkena ayan, epilepsi, mereka buang ludah. Supaya katanya jangan sampai roh jahat menyerang orang-orang yang sehat itu. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah rasul yang besar seperti Paulus mengalami sakit ayan, epilepsi itu? Kita nggak tahu. Tapi mungkin saja. Rasul yang besar mengalami sakit ayan, ya kita nggak ngerti. Mungkin saja. Tapi dalam Galatia 6 ayat 11, Rasul Paulus berkata, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Seorang kalau nulis tulisannya besar-besar, itu maksudnya apa? Mungkin matanya ada masalah pada waktu matanya tidak bisa berfungsi dengan baik, ya. Sehingga kalau dia tulis hurufnya besar-besar. Tuhan ternyata tidak mencabut duri dalam daging Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus, kalau kita lihat 2 Korintus 12 itu ayat pertama. Rasul Paulus itu menerima satu pengalaman yang luar biasa. Ketika dia hidup di dunia ini, dia pernah melihat surga. Saya tidak tahu kalau ada 1-2 orang yang menyebut diri pendeta, katanya turun naik surga bumi. Berapa kali nggak tahu, surga bumi turun naik. Tapi masalahnya nggak ada orang yang bisa jadi saksi, yang jadi saksinya, ya. Dia hanya mengklaim diri sendiri gitu. Ya.
Tapi kalau kita bandingkan Rasul Paulus, rasul yang besar, hanya sekali dalam hidupnya pernah mengalami surga. Pernah melihat surga. Sehingga karena pengalaman yang luar biasa itu, Paulus sebagai manusia bisa cenderung menjadi sombong. Makanya Tuhan berizinkan dia mempunyai duri dalam daging. Apa itu maknanya duri dalam daging? Yaitu mungkin pertama Paulus mengalami sakit ayan. Ya. Atau mungkin Paulus matanya ketika dia bertemu dengan Tuhan di pintu gerbang Damaskus, kan dia buta selama 3 hari ya. Lalu seorang hamba Tuhan mendoakan dia dan dia bisa lihat kembali. Tapi mungkin Tuhan izinkan Paulus tidak mempunyai pandangan, kemampuan untuk melihat secara jelas seperti dulu lagi. Karena Tuhan punya rencana supaya dia nggak sombong. Gitu ya. Ya. Jadi Paulus bisa melihat tapi tidak bisa secara jelas seperti dulu lagi. Supaya dia nggak sombong. Saya tidak tahu yang mana yang benar, mungkin dua-dua benar ya. Tapi yang kita bisa pastikan, Tuhan izinkan Paulus mengalami kelemahan secara fisik. Supaya dia tidak sombong. Ya. Terus kalian, itu semacam duri dalam daging. Supaya hamba Tuhan ini tidak sombong. Oke, iman itu sebenarnya bukanlah sugesti diri. Sebagian orang bicara soal iman, tapi sebenarnya maknanya itu sugesti diri. Ya ini, kalau seorang anak baru saja belajar naik sepeda, maka ayahnya seringkali mensugesti diri. Ayo, kamu bisa, ayo coba genjot lagi. Walaupun pertama mungkin dia belokin dia oleng kiri kanan, tapi orang tuanya berkata, ayo kamu bisa. Wah, ketika anak itu sudah mulai menggenjot sepedanya bisa lurus, wah orang tuanya sangat senang. Ore, kamu bisa. Itu namanya sugesti diri. Sugesti diri satu hal yang normal saja. Tetapi jangan samakan iman sama dengan sugesti diri. Itu penting. Nah ini saudara. Ini sepak bola ya. Hari ini pasti menang. Diberi sugesti gitu. Ternyata setelah pertandingan berlangsung malah kalah. Itu sugesti diri belum tentu sesuai dengan kenyataan pada akhirnya. Ya. Tapi kalau kehendak Tuhan pasti terjadi. Tapi kalau sugesti diri belum tentu terjadi. Ya. Itu satu hal yang biasa manusiawi. Tapi jangan menyamakan iman adalah sugesti diri. Beda itu. Ya. Kalau iman pasti terjadi. Tapi kalau sugesti diri belum tentu terjadi. Ya. Iman itu pistis atau dalam bahasa Inggrisnya mempunyai arti fidelity, kesetiaan. Ya, pistis itu bahasa Yunani. Fidelity yaitu setia pada kehendak dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah iman. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan, saya setia mengikutinya. Apapun yang menjadi kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan, saya setia. Itu fidelity. Iman adalah pistis, fidelity. Ya. Jadi iman tidaklah sugesti diri, bukanlah sugesti diri. Oke. Siapa yang memanipulasi ayat Alkitab? Yang keempat adalah yang menjadikan pengalaman seorang tokoh Alkitab sebagai standar bagi umat yang lain. Pengalaman hidup seorang tokoh Alkitab sebagai standar bagi umatnya yang lain. Siapa yang oleh sebagian orang sekarang dijadikan sebagai standar? Pengalaman siapa? Nah ini 1 Tawari 4 ayat 9 dan 10 ini. Yabes lebih dimuliakan daripada saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya. Nah ini. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Ini doa Yabes oleh sebagian orang jadi standar
Terjadi juga bagi, katanya, klaim mereka, kalau kamu mengimani doa Yabes, kamu praktekkan dalam doamu sehari-hari, apa yang terjadi pada diri Yabes akan terjadi pada pengalaman hidupmu juga. Wah. Jadi sebagian orang menjadikan pengalaman tokoh Alkitab yaitu Yabes ini sebagai standar bagi umat yang lain. Ini keliru. Karena cara kerja Tuhan bagi tiap-tiap umat Tuhan berbeda-beda. Karena Tuhan punya rencana berbeda-beda. Oh, sekali ini penting sekali. Enggak ada tokoh Alkitab yang sempurna selain hanya Tuhan Yesus saja. Ya, sebagian orang lebih senang doa Yabes daripada doa Bapa kami yang mengatakan, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Wah, itu kan doa Bapa kami. Sebagian orang enggak suka itu. Kita jangan berdoa gitu, itu kurang iman katanya. Ya, padahal kalau kita lihat Amsal 30 ayat 8 sampai 9 dikatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Bukan makan berlimpah-limpah, makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi pengamsal ini mempunyai satu permintaan yang indah. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ya, ini penting sekali. Dan jangan lupa doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Oke. Nah, siapa yang memanipulasi ayat Alkitab? Yang kelima adalah tukang jampi menjadikan ayat firman Tuhan sebagai mantra. Nah ini, tukang jampi menjadikan ayat firman Tuhan sebagai mantra. Kisah Rasul 19 ayat 13-14. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Tapi roh jatuh menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tapi kamu, siapakah kamu? Ya, tukang jampi itu coba-coba mencontoh doanya Paulus. Ya, ternyata roh jahat yang merasuk orang lain itu. Mereka berkata, Yesus aku kenal, Paulus juga aku ketahui, tapi kamu siapakah kamu? Ya. Maksudnya menunjuk pada tukang-tukang jampi itu, ya, yang berusaha menyalahgunakan nama Yesus. Ya. Oke, Kisah Rasul 19 ayat 16. Lalu orang yang kemasukan setan atau evil spirit itu roh jahatnya, itu melompat dan menerkam mereka dengan ganas sekali sampai mereka lari dari rumah itu dengan luka-luka dan dengan telanjang karena pakaian mereka dicabik dari badan mereka. Nah itu roh jahat tahu bahwa orang yang mengusir mereka itu walaupun menggunakan nama Yesus, tapi mereka belum percaya, hanya mau menyalahgunakan nama Yesus untuk kepentingan mereka pribadi. Ya. Oke. Nah, siapa yang memanipulasi ayat Alkitab? Yaitu mereka yang ikut dalam teologi kemakmuran. Ikut dalam teologi kemakmuran. Mereka senang dengan istilah kita ini anak raja, jadi hidup kita tidak akan susah. Kita ini anak raja, jadi hidup kita tidak akan susah, kata mereka. Tanggapannya gimana? Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus di hadapan Pilatus. Kerajaanku, kata Tuhan, bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tapi kerajaanku bukan dari sini. Itu kata Tuhan Yesus secara jelas. Tuhan mendirikan kerajaan Allah, bukan kerajaan di dunia ini.
Ya, status umat Tuhan bukanlah sebagai, nah ini penting. Status umat Tuhan bukanlah sebagai anak raja. Bukan. Tetapi sebagai anak-anak dari sang raja, segala raja. Ini penting. Kalau hanya raja saja kecil itu. Tapi anak dari raja segala raja. Tuhan itu pencipta kan. Raja segala raja. Ya. Namun penting, status itu bukanlah dalam kaitan dengan kepemilikan harta dunia yang sementara. Itu konteksnya pengkhotbah tertentu yang materialistis mengkonotasikan raja itu dalam konteks harta dunia sementara. Kita anak raja jangan miskin, mesti kaya raya secara jasmani. Itu kata mereka. Status itu bukanlah dalam kaitan dengan kepemilikan harta dunia yang sementara, tapi hak untuk memanggil Allah sebagai sang pencipta itu dengan sebutan Aba, Daddy itu artinya. Dan Bapa. Luar biasa kan? Kita bisa dalam nama Yesus kita bisa menyebut Allah sang pencipta sebut dengan sebutan Aba atau Daddy dan Bapa, ya. Roma 8. Yang kedua adalah hak untuk bersekutu dengan Allah sang pencipta kapan saja melalui Tuhan Yesus Kristus, kapan saja. Dan di mana saja. Asal kita menyebut Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menyebut Allah sang pencipta itu sebagai Bapa, Aba, Daddy. Hak untuk mendapat pengampunan dosa melalui jasa pengorbanan Tuhan Yesus. Luar biasa ini, pengampunan dosa. Luar biasa. Hak untuk mendapat pemeliharaan dari Tuhan. Nah ini, dapat pemeliharaan dari Tuhan. Bilangan Filipi 4 ayat 19. Allah yang saya sembah, kata Paulus, yang melimpah dengan kekayaan dalam Kristus Yesus, akan memenuhi segala keperluanmu. Segala keperluanmu, bukan segala keinginanmu. Orang punya keinginan macam-macam. Tapi yang Tuhan janjikan, Allah akan memenuhi segala keperluanmu. What you need. Bukan kalau keinginan beda dengan need. Ya. Keinginan itu enggak terbatas. Tapi yang Tuhan janjikanlah need, kebutuhan, keperluanmu. Ya. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi enggak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan. Orang benar. Orang yang jalannya sesuai dengan kehendak Tuhan, jalan hidupnya. Ya. Orang tidak pernah kulihat orang benar tinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Itu kata pemazmur. Orang benar adalah orang yang taat kepada firman. Ya, ini penting sekali. Biarlah apa yang saya sudah sampaikan bisa berguna bagi pemahaman iman kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat ini. Biar Roh Kudus, Roh Hikmat, Roh Kebenaran membimbing kami sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan, biar Roh Kudus membimbing kami. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.